Jadi baru cuma sekedar, oh yaudah yang penting ada kata just transition, tapi bagaimana indikatornya, bagaimana penerapannya, implementasi itu belum ada sama sekali ya. Jadi kayak ini bingung juga mau nerapin just transition gimana gitu. Masalah fundamental lain adalah, ini jawaban klasik tapi tata kelola. Semua masalah lingkungan di Indonesia itu pasti adalah masalah tata kelola, teman-teman. Kalau dilibatkan secara kayak hitam di atas putih itu udah sering. Jadi kita bisa bilang bahwa pelibatan masyarakat selama ini hanya bersifat tokenisme gitu. Halo semua, selamat datang kembali di Siniar Bincang Hijau, sebuah siniar persembahan dari Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau yang dikenal dengan CLCJ FHUI. Perkenalkan, saya Giat Manggara sebagai peneliti dari CLCJ FHUI akan memandu jalannya diskusi pada hari ini dengan tema yang cukup menarik untuk kita bahas, dengan tema yang bertajuk transisi berkeadilan atau just transition. Ini menarik karena kita akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana transisi berkeadilan ini bisa diwujudkan dalam transisi energi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Untuk membahas terkait topik ini, kita kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama ada Savana Reski Azahra Adrian, yang merupakan PLT Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi Indonesia Center for Environmental Law atau ICEL. Dan yang kedua ada Mbak Syahrani atau yang biasa disebut dipanggil Mbak Rance. Beliau merupakan peneliti iklim dan energi dari Greenpeace Indonesia. Halo, selamat malam Safa dan Mbak Rance. Malam. Apa kabar? Teman-teman semua, baik-baik. Baik ya. Gimana tadi ke Depok? Lancar atau? Wah, semua orang kayak mau ke Depok buat pas buka puasa. Iya ya, karena ini. Oke, ya terima kasih sudah mau datang untuk ke podcast Bincang Hijau. Malam-malam begini, setelah buka puasa, udah ini ya. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya, karena mungkin nggak semua orang familiar dengan istilah ini, transisi berkeadilan atau just transition. Nah, mungkin yang pertanyaan pertama adalah sebenarnya kalau menurut Mbak Rance dan juga menurut Safa, sebenarnya apa sih itu just transition, transisi berkeadilan? Ini makanan apa sih sebenarnya kayak gitu? Dan ya mungkin dari Mbak Rance dulu mungkin. Iya. Mungkin kalau misalkan dari istilahnya tuh kesannya kayak susah banget dipahami gitu ya. Transisi berkeadilan tuh kayak bahasa yang sangat jargonistik tuh kayak wow banget. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan selama berabad-abad manusia itu kerjanya bertransisi gitu. Dulu misalkan kita pakai minyak gitu, kita bertransisi jadi lampu listrik, LED dan segala macam. Jadi sebenarnya transisi udah satu hal yang udah pasti terjadi gitu ya. Nah, tapi konteks transisi berkeadilan tuh apa dan kenapa itu penting banget jadinya. Nah, sebenarnya lebih karena kita ini kan udah 1 abad lah ya, 1 abad gitu satu abad lebih menggunakan apa yang kita sebut sebagai energi fosil gitu. Jadi ketika akhir tahun 1800-an mesin uap ditemukan, ternyata kita bisa nih manfaatin sumber daya alam kita seperti gas, batu bara, dan minyak bumi gitu ya, untuk mendorong industrialisasi sampai detik aku ngomong hari ini, industrialisasi itu berjalan dan terus memanfaatkan sumber-sumber energi tadi. Nah, cuman permasalahannya sumber-sumber energi ini nih punya efek negatif gitu yang sangat signifikan gitu ya, yang paling penting ya mereka melepaskan emisi gas rumah kaca yang membuat atmosfer kita semakin lebih panas gitu. Dan akhirnya menyebabkan apa yang kita sebut sebagai perubahan iklim. Makanya karena itu kita, maksudnya banyaklah masyarakat di tingkat global gitu yang mendorong, kayaknya kita harus mulai beralih deh dari menggunakan tiga sumber energi yang sangat tinggi karbon tadi, tinggi emisi tadi, untuk menggunakan sumber energi yang lebih bersih gitu seperti matahari, angin, air gitu ya, yang emang udah tersedia, nggak perlu dikeruk gitu, nggak perlu diekstrak, terus nggak menghasilkan emisi dalam jumlah yang signifikan. Aku nggak bilang nggak menghasilkan emisi karena secara rantai pasok dia menghasilkan emisi, tapi emang pembangkitnya enggak gitu. Untuk meminimalisir dampak negatif tadi.
Karena sekarang itu dampak perubahan iklim udah kita rasakan bahkan depan pintu rumah kita sendiri gitu ya. Kita nggak usah nunggu sampai bencana itu segede Aceh gitu ya, Aceh yang Sumatera Utara dan Sumatera Barat tadi untuk percaya bahwa perubahan iklim itu ada. Tapi kalian diam di rumah aja terus ngelihat hujan semalam itu dari jam 11 malam sampai pagi sampai subuh itu nggak berhenti, intensitasnya juga tinggi banget. Itu sebenarnya anomali gitu, bukan anomali ya bahasa, maksudnya ada perubahan curah hujan dan intensitasnya yang berbeda gitu patternnya dari misalkan 10, 20, 30 tahun ke belakang gitu ya. Nah ini sendiri sebenarnya adalah bukti kalau iklim kita tuh udah berubah gitu. Jadi transisi energi berkeadilan ini sebenarnya upaya untuk merespon perubahan iklim dengan mengganti sumber energi kita jadi energi yang nggak menghasilkan emisi. I see, menarik ya. Jadi bagaimana shifting yang tadi energi yang fosil menjadi energi yang lebih bersih. Walaupun tadi Mbak Rance bilang bahwa ya nggak mungkin 0% 0% emisi. emisi karena masih ini ya. Oke, dari Safa sendiri kira-kira mau ditambahkan kan terkait yang tadi ini? Mungkin aspek berkeadilannya tadi Mbak Reca udah ngejelasin terkait gimana kita transisi energi itu. Terus kemudian apakah transisi berkeadilannya teh? Transisi berkeadilan adalah ketika kita melakukan transformasi tersebut dan melakukan transisi tersebut untuk memastikan bahwa transisi tersebut dilakukan secara adil, secara inklusif, dan juga tentunya menghormati hak asasi manusia gitu. Gimana kalau kita ketahui dalam just transition sendiri ini ada satu prinsip yang sangat fundamental gitu dan dekat dengan just transition, yaitu prinsip no one left behind gitu. Jadi ketika proses transisi tersebut tidak ada satu kelompok, terutamanya kelompok rentan yang mengalami dampak-dampak perubahan iklim, vulnerability-nya tuh sendirian kayak gitu. Oke, ini berarti kan berkeadilannya ya, fokus bahwa keadilan ini tadi yang Safa bilang no one left behind gitu, tidak ada satupun yang ditinggalkan gitu. Nah ini sebenarnya menarik juga kalau mau dibahas bahwa terkait konsep berkeadilan sendiri, karena kan kalau kita bicara konsep keadilan kan kalau di hukum banyak ya teorinya ya. Ada kalau misalnya kita bicara adil, ada yang bilang sama rata sama rasa gitu ya. Ada yang bilang sesuai proporsionalnya. Ada yang bilang ya macam-macam ya, adilnya menguntungkan satu pihak atau segala macam. Nah, sebenarnya adil yang paham sih sebenarnya no one left behind, tapi kan dalam praktek di lapangan kan ya akan sangat susah ya untuk menerapkan adilnya itu. Nah, sebenarnya adil yang seperti apa sih yang kita bisa bilang oh ini udah pasti just transition kayak gitu? Apakah adil yang oh yaudah yang pihak kepada masyarakat setempat aja atau yang investor nggak dapat untung atau seperti apa? Mungkin Safa ya bisa. Jadi yang di-mention tentang no one left behind adalah ketika distribusi manfaat maupun dampak itu sama rata semua. Jadi tidak ada satu kelompok yang mengalami dampak itu sendiri secara signifikan, cuma sementara kelompok lain nggak merasakan dampak seintens itu juga gitu. Oke, jadi oh ya boleh. Kalau namanya. Aku mau ngasih contoh aja kali ya. Kayak misalnya gini, mungkin khususnya untuk kayak kita bertiga nih yang tinggal di kota gitu ya. Pasti nggak pernah ada kepikiran gimana sih cara listrik kita dihasilin. Gimana sih misalkan di studio ini kita pakai AC guys gitu ya. Gimana sih AC ini bisa nyala di power pakai apa gitu kan. Nah, di Indonesia itu sekarang 70% electricity atau listriknya itu diproduksi oleh batu bara. Nah, berarti secara konsekuensi kita harus mengeruk batu bara kan. Nah, batu bara itu nggak ada di Jawa, teman-teman. Gitu. Jadi batu bara itu diambilnya dari tempat-tempat di luar Jawa yang sangat jauh gitu dari kita. Nah, ini sendiri adalah salah satu contoh gitu ya bentuk ketidakadilan dalam pengelolaan energi di Indonesia gitu. Jadi seringkali pengguna energi gitu ya, pusat permintaan energi seperti di Jawa gitu misalkan jauh dan tidak terkoneksi dengan apa yang terjadi di daerah sumber energi itu dihasilkan gitu. Sumber energi ini dihasilkan tuh ada 2 layer untuk listrik Indonesia. Berarti ada tambang batu baranya di mana si batu bara itu dikeruk. Kita udah lihat banyak banget dampak negatif ya, kerusakan dari pertambangan batu bara, lubang tambang yang nggak ditutup dan memakan korban juga. Terus layer kedua itu adalah si pembangkitnya sendiri, pembangkit batu baranya atau PLTU-nya gitu. Nah, PLTU ini banyak di Jawa karena
supaya langsung memasok ke jaringan listrik kita gitu ya. Nah PLTU ini banyak juga gitu dampak negatifnya. Dia buang tailing gitu ya biasanya gitu. Buang limbah ke laut. Biasanya kan PLTU tuh di pesisir gitu karena dia akan nerima batu bara dari kapal gitu kan, dari tongkang. Nah, dia buang tailing, dia ngasilin limbah, faba, fly ash, bottom ash gitu. Dia menyebabkan polusi gitu ya. Udah banyak banget riset yang bilang bahwa PLTU itu berkontribusi pada jumlah yang sangat signifikan terhadap kematian dini gitu ya di Indonesia. Jadi, tapi kan kita ngebayar listrik murah gitu ya. Apa namanya? PLTU masih dibangun terus meskipun dampak-dampak negatif ini muncul gitu ya. Karena orang-orang yang menerima dampak ini tuh nggak diperhitungkan gitu. Jadi eksternalitas ini tuh nggak pernah diperhitungkan dalam pengambilan keputusan ya terkait dengan energi di Indonesia. Nah, berarti kan secara singkat di konteks penggunaan energi fosil ini ada si kalah dan si menang gitu. Si kalah adalah kita yang menggunakan energi secara nyaman gitu, kita pakai AC, nyaman lah gitulah, kita nggak peduli, nggak ngerasain polusi kecuali polusi udara Jakarta gitu ya dari mobil gitu, dan sedikit ada kontribusi PLTU-nya juga. Tapi si kalah yaitu orang-orang yang tinggal di sekitar PLTU, yang tinggal di sekitar tambang, itu pertama mereka jauh dari pengambilan keputusan gitu ya. Terus yang kedua, mereka juga nggak dikompensasi atas dampak negatif yang mereka rasakan gitu. Nah jadi dinamika hal-hal kayak gini sih yang sebenarnya tadi akhirnya memunculkan kenapa transisi itu harus adil. Karena ketika kita ngomongin transisi energi yang berkeadilan itu kita nggak cuma ngomongin soal energinya beralih doang. Tapi gimana pengelolaan energi itu juga ditransformasi gitu ya. Jadi energi terbarukan itu harus yang mudah diakses sama masyarakat gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan orang-orang di Jawa lagi gitu misalkan yang bisa dapat akses listrik bersih gitu. Terus pembangkitannya itu juga nggak boleh mengorbankan orang lain. Misalkan kalau energi terbarukan kayak waktu itu kita sempet tuh rencananya mau ngebangun PLTA terbesar di Asia gitu ya. Di dunia di Asia Tenggara. Kalau di dunia ada yang lebih gede di Cina. Di Asia Tenggara 9 gigawatt Kayan di Kalimantan Utara itu banyak banget desa adat masyarakat Dayak yang ditenggelamkan gitu untuk membangun bendungan 9 giga itu gitu. Oke. Nah ini kan kalau dibiarkan kayak gitu dia cuma mengulang pattern gitu ya. Pattern ketidakadilan, permasalahan yang dulu di bawah cuma ganti aja jadi energinya jadi lebih bersih gitu. Nah, sedangkan energi terbarukan itu karena kita dapat energinya gratis, kita nggak harus mengekstrak gitu ya. Terus sekarang di tingkat global pembangkitan itu sudah paling murah gitu ya. Dan sangat aksesibel, modelnya tuh banyak, bisa yang distributed, bisa yang tersebar gitu, bisa yang skala utilitas juga bisa gitu. Harapannya dengan fleksibilitas dan akses yang mudah ini dari energi terbarukan, dia juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan manfaat yang diterima sama mereka yang selama ini nggak mendapatkan manfaat dari pengelolaan energi gitu. Jadi emphasize-nya itu gimana caranya perubahan energi tadi itu nggak mengorbankan orang lagi lah gitu. Jadi seenggaknya semua orang tuh well off gitu, minimal gitu. Jadi biar win-win lah ya, nggak ada si kalah si menang, tapi semuanya jadi menang ya. Semuanya ngerasain gitu. Kalau misalkan ada resiko dan kerugian ya ditanggung juga gitu. Maksudnya perusahaan juga. Iya sih, nanggung gitu. Bahwa ini. Nah, tadi kan udah sempat nyinggung ya terkait yang Kalimantan ya, dan memang menjadi satu urgensi bagi Indonesia kemudian untuk transisi berkeadilan. Tapi kemudian sebenarnya bagaimana sih tantangan untuk mungkin dari secara regulasi atau secara hukumnya atau dari praktik di lapangan untuk menerapkan si just transition ini? Selain tadi mungkin udah disebut yang soal bendungan yang di Kalimantan sana ya, yang itu. Tapi apakah hanya terkait masalahnya lebih karena tidak ada partisipasi masyarakat atau sebenarnya ada the whole bigger picture, masalah yang lebih besar dibanding itu? Gimana, Saf? Ya mungkin itu bisa apa dulu kali ya, boleh silakan Saf. Ya, jadi kalau dalam perspektif hukumnya terkait just transition ini kita belum ada payung hukumnya di Indonesia.
Benar ini. Jadi untuk terminologi just energy transition itu sendiri baru ada di Permen SDM 10 tahun 2025 tentang peta jalan. Itu pun hanya terminologinya, belum ada indikator, belum ada definisi. Sebenarnya di Indonesia kan seperti yang kita tahu ada JATI. JATI itu sebuah Just Energy Transition Partnership, itu pendanaan pendanaan iklim salah satu yang justru bahkan terbesar ya di dunia sampai saat ini. Yang memang dialokasikan untuk mengakselerasi upaya transisi energi gitu. Nah di dalam JATI ini mereka memproduce namanya dokumen CITT. Nah dalam dokumen CITT ini ada salah satu framework terkait just transition, gimana cara kayak standar-standarnya, apa aja yang harus diperhatikan di just transition. Namun sayangnya framework just transition dalam JATI ini itu nggak legally binding. Jadi nggak bisa juga jadi referensi hukum. Terkait just transition ini aside from dalam lanskap tadi Permen SDM, ada dalam dokumen perencanaan. Tapi hanya sebatas terminologinya aja, belum didefinisikan kayak apa, skopnya seperti apa, indikatornya seperti apa. Jadi baru cuma sekedar ya udah yang penting ada kata just transition, tapi bagaimana indikatornya, bagaimana penerapannya, implementasi itu belum ada sama sekali ya. Jadi kayak ini bingung juga mau nerapin just transition gimana gitu. Kalau Mbak Ranca sendiri ada tambahan? Ya, kalau dari regulasi tadi Safa udah jelasnya banyak, masih banyak loophole ya untuk mendukung transisi energinya aja, loophole-nya masih banyak gitu, apalagi yang adil gitu. Karena kalau dari segi regulasi sih aku ngerasa ada satu masalah fundamental gitu ya dari penyusunan regulasi di energi di Indonesia khususnya. Karena kita ini selalu memikirkan bahwa energi ini adalah sesuatu yang sangat teknis, gitu ya, sangat industrialis, sehingga yang parameter-parameter yang dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan sektor energi itu selalu hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan ekonomi. Gitu. Jadi aspek sosial itu seakan-akan bukan bagian dari energi gitu. Padahal energi kan digunakan sama manusia gitu ya. Energi adalah salah satu prerequisite lah, prasyarat manusia bisa menikmati hak asasi manusia yang dasar. Udah jelas dia punya elemen sosial gitu ya di situ gitu, yang seharusnya dipertimbangkan di dalam penyusunan kebijakan. Tapi memang lagi-lagi karena memang energi ini dianggap sebagai sesuatu yang industrialis, sesuatu yang teknis gitu ya. Hampir semua regulasi sektor energi kita itu cuma membicarakan bagaimana cara menghasilkan energi dan cara memanfaatkan energi. Cuma dua itu aja. Tapi bagaimana dampak energi itu terhadap lingkungan, terhadap masyarakat gitu ya. Dan ekonomi, aspek-aspek ekonomi lain di luar biaya pembangkitan. Itu seringkali nggak dipertimbangkan gitu, nggak diperhitungkan gitu. Makanya kebijakan energi kita itu selalu kayak bias gitu ya, selalu ada biasnya gitu, dan seakan-akan kayak netral, tapi sebenarnya nggak netral gitu. Ada keberpihakannya di kebijakan itu. Makanya itu yang membuat susah gitu ya, sulit untuk membawa atau membahas mengenai aspek keadilan itu. Dan makanya aspek keadilan itu jarang dan bahkan nggak ada gitu ya regulasinya di sektor energi. Ya kalau mau kita bahas ya sektor lain, misalkan kayak perburuan atau misalkan lingkungan atau aspek ya bukan yang jelas aspek itu bukan di regulasi energinya gitu. Itu satu. Terus yang kedua menurutku masalah fundamental lain adalah, ini jawaban klasik tapi tata kelola. Semua masalah lingkungan di Indonesia itu pasti adalah masalah tata kelola, teman-teman. Nah jadi koordinasi antar sektor, partisipasi masyarakat, akses terhadap keadilan, akses terhadap informasi, akuntabilitas itu adalah hal-hal yang menurutku juga kemudian mempersulit ya, menjadi tantangan sendiri gitu. Kalau misalkan kita lihat aja contoh PSN gitu ya, banyak pembangkit PSN atau contohnya misalkan kayak sekarang banyak pembangkit geotermal gitu ya di Indonesia yang menuai konflik gitu. Itu terjadi karena nggak ada proses FPIC, nggak ada informasi yang berjalan secara berkala, secara tepat waktu, secara awal gitu ya, maksudnya dari jauh udah dikasih tahu.
nggak ada partisipasi juga. Nah kan akhirnya konflik gitu. Konflik itu kan juga sebenarnya bisnis cost ya untuk membangkit dan financiernya gitu. Nah hal-hal kayak gini kan udah banyak dampak negatifnya gitu ya. Dia juga bikin rugi gitu secara bisnis gitu. Jadi apa namanya ya, tata kelola itu menurutku masalah sih. Tantangan terbesar di Indonesia itu kan sekarang kita masih sangat bergantung sama batu bara gitu ya. Sedikit banyak oversupply batu bara di Indonesia itu juga karena masalah tata kelola gitu. Kita kebanyakan merencanakan PLTU gitu ya. Terus nggak ada mekanisme akuntabilitas juga gitu ya untuk men-challenge perencanaan-perencanaan itu, atau meminta justifikasi kenapa sih merencanakan sebanyak itu gitu ya. Informasinya seringkali terbatas lah untuk diakses gitu oleh publik. Sehingga pada akhirnya ya publik hanya bisa menerima gitu. Hanya bisa menerima bahwa Indonesia harus menanggung beban keuangan dari kelebihan kapasitas batubara, pembangkit batubara yang terjadi lah. Kalau sekarang udah selesai bagus, tapi seenggaknya dulu sempat terjadi gitu ya, si oversupply ini di jaringan listriknya Indonesia gitu. Jadi ya tata kelola itu menurutku penting sih, dan aku rasa tata kelola itu nggak cuman apply ke sektor energi doang, tapi ke semua sektor sih harusnya ya. Maksudnya kalau tata kelola kita baik, udah pasti lebih mudah lah untuk mewujudkan aspek keadilan dan transisi energi. Cukup banyak ya tantangannya ya. Dari regulasi kita kok nyari sini, kemudian tadi masalah tata kelola. Tapi sebenarnya menarik kalau tadi Mbak Ranja sempat nyinggung ya bahwa partisipasi masyarakat itu saham ini bahkan hampir nggak ada mungkin ya di banyak kasus terkait proyek-proyek geotermal atau bahkan proyek-proyek yang mengaku diri sebagai energi terbarukan atau energi besi pun. Nah, tadi sebenarnya agak nyinggung sedikit soal FPCI gitu. Mungkin kayak ya itu FPCI itu. Nah, mungkin ini kan baru pada awam ya atau apa. Mungkin bisa tolong dijelaskan maksudnya apa dan bagaimana itu pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat yang dalam kasus-kasus seperti ini gitu. Iya, FPIC itu kepanjangan dari Free Prior Informed Consent. Jadi persetujuan yang secara bebas diberikan gitu ya, tanpa paksaan, berdasarkan informasi yang udah dia pahami gitu ya. Bukan cuma ketahuin ya, tapi pahamin gitu. Ketika dia memberikan persetujuan. Jadi ini tuh penting banget untuk konteks partisipasi, khususnya konteks Indonesia gitu ya, yang kita banyak masyarakat lokal, masyarakat adat yang punya banyak ya teritori gitu ya, customary land gitu, tanah ulayat di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kan dengan topografi kita yang gunung, pantai dan segala macam, banyak masyarakat lokal dan masyarakat adat yang tinggal di daerah tersebut kemudian bersinggungan dengan sumber energi tadi. Nggak jarang sumber energi ini kemudian ketika dimanfaatkan khususnya dalam skala yang besar gitu ya, mengganggu tanah ulayat tadi atau sumber penghidupan antara ya itu. Nah, oleh karena itu, ini kan ibaratnya kita kayak ngeganggu lapak orang gitu ya. Misalkan kayak gue pengen masang pagar nih. Terus pagarnya harus ngelewatin dikit nih lapak tanah rumah tetangga gue gitu. Kan nggak mungkin dong langsung asal pasang aja kan, pasti kan gue harus izin dong. Boleh nggak gue kelebihan nih 1 meter gitu pagar gue ke rumah lo gitu, boleh nggak gitu kan gitu ya. Nah, FPIC itu sesimpel kayak gitu aja gitu. Jadi kalau misalkan ada pembangkit yang mengganggu tanah ulayat masyarakat adat, penghidupan masyarakat lokal, ya sudah matanya izin dong gitu. Karena kan berarti bayangin aja tiba-tiba penghidupan orang tuh diilangin gitu secara paksa gitu. Orang ya jelas marah lah pasti kan. Ya, itu logis aja gitu. Nah, jadi FPIC itu sebenarnya itu tadi, dan untuk memastikan bahwa persetujuan yang dikasih ini genuine, benar gitu ya.
dia memahami resiko menyetujui itu harus ada informasinya dulu dong. Informasinya harus bisa dipahamin gitu. Bukan sekedar ngasih pamflet pakai bahasa Inggris ke orang yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nah gitu. Kan itu berarti dia sebenarnya nggak tahu dia tuh menyetujui apa sih gitu kan. Iya, Gitu. iya. Nah, jadi harus inform, dia harus paham gitu, harus tahu gitu. Apa sih sebenarnya yang akan dia setujuin gitu. Resikonya apa yang dia terima gitu. Jadi persetujuan itu udah didasarkan pada resiko yang dia memang mau untuk terima gitu, dan opsi yang menurut dia ya dia bisa terima lah, entah itu menguntungkan atau enggak ya, kan itu relatif soalnya. Jadi FPIC itu konsepnya kayak gitu teman-teman. Nah ini permasalahan yang ini sebenarnya hal yang sangat fundamental dan sangat penting gitu untuk partisipasi masyarakat, karena ya mungkin FPIC konteksnya lebih banyak ke level proyek ya, tapi sebenarnya kalau secara proses di kebijakan itu juga kurang lebih sama. Oke. Menarik sebenarnya ya kalau kita lihat konsep FPIC ya. FPIC ini, dan itu kan itu idealnya kan sebenarnya. Nah, tapi kalau kita bicara prakteknya nih, mungkin aku mau nanya ke Safa sih ya. Kalau mungkin dari riset, mungkin dari Aisel atau misalnya dari kamu lihat ini, kira-kira praktek gimana sih kalau di Indonesia untuk yang FPIC ini atau terkait partisipasi masyarakat ini dalam mungkin untuk yang proyek-proyek energi, terutama energi terbarukan, energi bersih. Itu seperti apa? Jadi kalau partisipasi masyarakat terutama dalam proyek energi gitu, most of them seperti apa yang tadi Mbak Rance bilang gitu, bahwa utamanya seperti masyarakat adat itu jarang sekali dilibatkan secara meaningful ya. Kalau dilibatkan secara kayak hitam di atas putih itu udah sering. Gimana? Jadi kita bisa bilang bahwa pelibatan masyarakat selama ini hanya bersifat tokenisme gitu. Pun masyarakat sekarang ya, masyarakat itu jarang sekali dilibatkan dari tahap paling awal gitu. Kemudian seharusnya masyarakat ini dilibatkan dari tahap awal, bukan cuman ketika decision making yang kayak ya udah dikasih tahu aja ada proyek ini gini. Harus tadi ada FPIC-nya juga. Kemudian juga yang menjadi permasalahan terutama dalam pengembangan energi sekarang adalah terkait akses informasi. Di mana masyarakat ini juga kesulitan untuk mengakses informasi secara transparan dan juga dengan format yang dapat dipahami masyarakat seperti yang tadi Mbak Ranci juga bilang gitu. Nah, kita bisa melakukan apa terkait hal ini, bahwa komunitas ini sebenarnya perlu diperkuat untuk dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam lingkungan mereka dengan pertama yaitu tadi pembukaan terkait akses informasi seperti itu, dan juga perlunya ada pengakuan dan perlindungan hak gitu. Jadi right this approach seperti tadi mengaplikasi hak masyarakat adat, dimana kita juga tahu ya terkait masyarakat adat ini sampai sekarang juga masih ada kekosongan hukum katanya di sana. RUU masyarakat adat sampai saat ini juga belum disahkan gitu. Jadi untuk pengakuan itu juga penting gitu, dan juga terakhir terkait pendekatan berbasis konteks lokal. Jadi pendekatannya harus sesuai dengan latar belakang sosiokultural mereka masing-masing. I see. Jadi memang prakteknya emang hampir nol ya, hampir nggak ada ini, dan memang seharusnya ya memang ya tadi akses informasi, lalu kemudian nggak bisa kita pukul rata semua masyarakat itu ya udah ada apa yang sama gitu, harus lihat konteks sosial budaya mereka bagaimana. Mungkin aja misalnya kita kasih tadi pamflet, nggak mungkin juga kita kasih bahasa Inggris pada orang yang tidak ngerti bahasa Inggris gitu ya. Menarik sih. Nah, oke, tadi kan udah dua masalah nih, regulasi dan juga terkait tata kelola. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih kayak semacam kalau menurut Mbak Ranca dan juga Safa, kira-kira instrumen hukum apa kira-kira yang perlu diperkuat gitu untuk just transition ini? Apakah ya udah bikin aja regulasi terkait ini, apa emang itu udah cukup, atau ya udah tinggal rapin aja koordinasi kementeriannya biar ini, atau mungkin ada hal lain yang perlu diperkuat? Iya, menurutku sih yang pertama ini ya, mungkin mendefinisikan dulu kayak secara hukum just transition, just energy transition itu apa gitu. Maksudnya contohnya kita sekarang di Permen 10 ya soal peta jalan transisi energi, namanya peta jalan transisi energi nama regulasinya. Ada kriteria transisi energi berkeadilan ketika Indonesia mau memensiunkan PLTU gitu.
Tapi apa definisi dari si transisi energi berkeadilan ini? Kalau kita cari ke peraturan di atas itu nggak ada yang mendefinisikan itu. Transisi energi ada definisinya, tapi transisi energi berkeadilan itu apa? Itu nggak ada gitu. Dan menurutku ini perlu diatur gitu ya, karena pertama kenapa itu signifikan untuk diatur? Karena akhirnya dia memulai nih diskursus soal memasukkan aspek sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia ke dalam regulasi dan pengaturan sektor energi gitu ya. Kita kan udah berdekade-dekade nih, berapa sih sekarang umur Indonesia 80 tahun gitu, 8 dekade bikin peraturan energi, jarang banget gitu ada aspek sosialnya. Nah, karena just energy transition untungnya di-buy-in gitu ya sama pemerintah Indonesia gitu. Jadi alangkah baiknya untuk diatur gitu, didefinisikan transisi energi berkeadilan ini apa. Terus, ketika kita mengembangkan kebijakan gitu, entah itu NDC, entah itu kebijakan energi nasional, RUKN, RUPTL, dokumen-dokumen sektor energi lainnya, itu juga harus jelas gitu ya tahapannya gitu. Misalkan, oke, Indonesia mau memensiunkan PLTU terakhirnya tahun 2055 gitu. Indonesia pengen net zero 2060 gitu kan. Rencananya PLTU yang terakhir yang unabated ya, jadi nggak ada teknologi pengurangan emisinya gitu. Itu 2055 terakhir beroperasi. Nah, gimana caranya mempersiapkan itu gitu? Karena kalau misalkan nggak dipersiapkan dari sekarang, semakin banyak gitu ya kerugian dan resiko dari aspek keadilan tadi ya, yang ditanggung dan itu biayanya nggak sedikit gitu. Misalkan ada berbagai studi gitu ya, waktu itu World Bank pernah coba melakukan studi dampak dari transisi energi ya terhadap ekonomi, terhadap tenaga kerja. Banyak aspek dari transisi energi itu yang sebenarnya nggak instan efeknya. Contohnya, misalkan PLTU ditutup gitu ya. Misalkan PLTU itu mempekerjakan 500 orang. Nah, 500 orang ini rencananya mau dipekerjakan lagi di pembangkit energi terbarukan yang menggantikan si PLTU itu misalkan. Tapi kan orang yang kerja di PLTU ini kan skill-nya nggak cocok di pembangkit energi terbarukan ini kan. Iya, Gitu. iya. Dia harus belajar lagi gitu. Heeh. Nah, belajar lagi ini kan nggak mungkin cuma sebulan gitu kan. Dia butuh waktu gitu. Dan apalagi energi terbarukan itu kan juga masih banyak dia early starting businesses gitu kan dibanding coal yang udah established gitu bisnisnya. Daya penyerapannya juga mungkin nggak akan langsung instan 500 orangnya diserap gitu kan. Nah, terus gimana cara kita menghidupi orang-orang ini di interim waktu sampai dia bisa bekerja pembangkitnya jadi bisa beroperasi dan dia bisa kerja di situ. Kan ada jeda waktu yang lama gitu ya. Ya lama nih maksudnya nggak cuma sebulan 2 bulan gitu, bisa setahun gitu ya. Yang kita harus mikirin penghidupan orang itu dari mana, dia kan dipaksa nih berhenti dari pekerjaannya kan. Nah, itu gimana? Terus abis itu, misalkan atau kayak daerah kayak Kalimantan Timur atau Sumatera Selatan yang pendapatan provinsinya tinggi gitu ya dari batu bara. Diversifikasi ekonomi itu kan nggak semalam jadi gitu. Maksudnya nemuin apa model ekonomi atau misalkan komoditas-komoditas gitu ya lokal yang bisa dimanfaatkan, diolah, terus dijual, dijadikan pendapatan daerah dalam jumlah yang tinggi itu kan lama gitu ya. Kita harus bangun marketnya dulu gitu. Kita harus melatih orang-orangnya untuk bisa mengembangkan komoditas itu gitu. Nah, jadi semakin lama kita nunda dan semakin lama kebijakan itu nggak memikirkan ya gimana cara merespon resiko-resiko itu, makin tinggi juga cost-nya gitu. Jadi sebenarnya mempersiapkan dari sekarang itu meminimalisir cost transisi yang akan ditanggung sama Indonesia. Nah, itu makanya yang harus dilakukan sebenarnya itu merencanakan dari sekarang gitu ya. Tahapannya itu seperti apa ya? Oke, kalau misalkan PLTU-nya tuh mau ditutup pelan-pelan ya nggak masalah gitu. Cuman walaupun lebih baik ditutup segera gitu ya, karena efeknya lebih banyak negatifnya gitu.
Tapi kalau misalkan secara finansial atau sumber daya lainnya masih belum mencukupi atau secara teknologi belum mampu gitu ya, tapi seenggaknya udah direncanakan dulu. Bahkan gimana cara kita memperbarui teknologi, misalkan jaringannya Indonesia ya, grid-nya Indonesia itu kan masih grid yang lama lah gitu. Jadi kalau misalkan dari timur sama baratnya nggak balance, mati, di blackout gitu, shock gitu. Nah, gimana caranya jaringan ini di-upgrade jadi smart lah, jadi pintar, bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Itu kan juga ada tahapannya gitu, gimana Indonesia bisa dapat investment untuk memperbarui grid-nya gitu. Terus, apa namanya, kalau grid-nya udah diperbarui gimana gimana proses interkoneksinya dengan jaringan-jaringan yang lain segala macam. Ya interkoneksi sebenarnya udah ada sih di RUPTL ya, cuman maksudnya kaitannya dengan transisi energi itu seperti apa gitu. Nah itu menurutku perlu direncanakan, karena kalau misalkan masih direncanakan secara sektoral satu-satu, jadi misalkan PLN cuma ngomongin soal pembangkitnya doang gitu. Terus kita berharap misalkan Kementerian Kemenaker ngurus sendiri labor-nya gitu, tenaga kerjanya. Terus kita berharap Kementerian Pendidikan Tinggi memikirkan kurikulum pendidikan tinggi untuk green skills misalkan gitu. Itu nggak tahu deh tahun berapa kali baru direncanain gitu kan. Justru perencanaan secara holistik ini akan mendudukkan mereka di satu meja yang sama gitu. Sebenarnya itu sih menurutku first step-nya sih ya. Oke. Jadi bagaimana ini merencanakan yang benar dulu lah ya, gimana merencanakan yang benar. Nah, kalau dari Safa sendiri kira-kira ada tambahan nggak kayak apa selain merencanakan yang benar dan tadi mendefinisikan just transition itu sendiri? Ini part of perencanaan sih sebenarnya. Jadi Oh, aku mau oke. cerita sedikit dulu balik ke kayak konsep just transition itu gimana. Jadi dulu itu konsep just transition itu cuma dimaknai sebagai salah satu maaf. Jadi cuma dimaknai hanya untuk worker transition gitu, hanya untuk para pekerja, karena emang ketika kita akan berbicara terkait kita pindah dari energi fosil misalkan ke energi yang bersih, yang paling terdampak of course workernya gitu, worker yang kerja di PLTU itu gimana cara tadi upskilling, skilling seperti itu. Nah, kalau sekarang kita udah cukup advance untuk pembahasan just transition-nya, udah melingkupi kayak masyarakat terdampak lainnya, selain worker, youth, women, dan sebagainya gitu. Jadi salah satu yang paling penting juga untuk diperbarui atau diperkuat adalah terkait jaminan sosialnya itu. Jaminan sosial bagi workers, regulasi perlindungan pekerja yang gimana. Apakah juga terkait instrumen lingkungannya gimana. Kalau kita lihat emang instrumen lingkungan sekarang dengan rezim hukum sekarang cukup diperlemah gitu kan. Mau AMDAL, mau KLHS itu juga cukup diperlemah, jadi itu perlu diperkuat terlebih dahulu juga. Kemudian salah satu yang penting juga terkait grievance mechanism. Jadi kalau misalkan kita tadi ngomongin tadi proyek energi, ada yang proyek energi yang tidak cuman hanya transisi energi itu tidak ada aspek berkeadilannya, akhirnya menimbulkan korban, maka grievance mechanism seperti apakah yang dapat mengakomodasi ini gitu. Nah itu juga belum ada di Indonesia. Nah tadi juga terkait analisis dampak sosial, itu kan di AMDAL juga kita belum ada kayak analisis dampak gimana perubahan iklimnya, gimana kayak GETS-nya itu juga. Terus kemudian juga tadi bisa dibilang bahwa transisi energi ini nggak murah gitu. Jadi perlu ada regulasi fiskal yang memang mengakomodir gimana sih proses transisi energi ini gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan juga aku mau highlight soalnya adalah terkait peran pemerintah daerah. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa just transition ini salah satu prinsipnya selain no one left behind adalah no one size fits all gitu. Dimana skema transisi energi di satu wilayah itu nggak sama dengan wilayah yang lainnya, apalagi Indonesia gitu yang pernah kita bahas. Indonesia tuh beragam lah latar belakang sosiokultural, sosioekonominya gitu. Jadi perlu bisa jadi skema transisi energi yang bisa untuk di Sumatera Utara belum tentu sama yang seperti di Kalimantan Timur gitu. Jadi perlu penguatan juga untuk pemerintah daerah mereka untuk merancang transisi energi berkeadilan seperti apakah, atau transisi berkeadilan seperti apakah yang cocok untuk wilayahnya masing-masing. I see. Jadi bukan berarti karena ini satu strategi ini cocok di satu daerah, cocok juga ya di daerah lain. Paham sih. Nah, kan balik lagi ya, ini kan konsep just transition ini nggak hanya konsep asli Indonesia, ini kan sebenarnya juga banyak terjadi juga ya masa-masa ini di seluruh dunia di berbagai negara, tapi kan dengan pendekatan masing-masing tiap negara. Nah, kalau dari riset dari Mbak Ranca atau misalnya dari Safa, kira-kira ada nggak sih contoh negara yang wah bisa nih kayaknya kita tiru nih untuk terkait just transition kayak gitu. Mungkin nggak 100% perfect, tapi bisa nih jadi contoh konkret ini yang bisa kira-kira dicontoh.
Mungkin kayak di contoh bagaimana, nggak plek-ketiplek ya, tapi bagaimana konsepnya dan perencanaan sampai akhirnya ke implementasinya. Mungkin Safa dulu kali ya? Ya. Mungkin bareng. Oh, Mbak Lanjut dulu. Oh gitu. Oke, silakan. Ya aku ada sih, tapi itu ya baik lagi masih di skala kecil ya, kayak skala provinsi gitu misalkan. Dan aku juga menyadari bahwa konteks transisi energi Indonesia ini memang unik karena energi fosil kita tuh tersebar di mana-mana. Jadi energi fosil kita tuh nggak terpusat di satu daerah gitu ya. Tapi banyak gitu, tersebar di mana-mana. Wah, di mana-mana tuh ada PLTU gitu. Nah, ini kan jadi lebih challenging gitu ya untuk memensiunkannya, dan di mana-mana juga ada maksudnya batu bara juga tersebar lah di mana-mana gitu. Nah, misalkan kayak di Jerman itu pernah juga satu provinsi, dia memang provinsi yang produsen, aku lupa waktu itu antara produsen batu bara atau produsen mineral apa gitu. Nah, karena jumlahnya mulai berkurang ya, maksudnya jumlah komoditas itu mulai berkurang, akhirnya pemerintahnya tuh merencanakan untuk mulai bertransisi. Jadi diagnostik awalnya itu udah dimulai gitu ya, maksudnya kayak ketika dia ngelihat, oke ini bisnis nggak akan sustain gitu. Ya dia udah langsung mulai bersiap gitu, jadi dia ngerencanain, dia mulai mengidentifikasinya apa sih, model-model ekonomi apa yang bisa menggantikan jumlah itu gitu. Nah terus dia bikin deh habis itu kayak pelatihan pekerjanya gitu ya, maksudnya pendidikan dan skillnya itu dilatih sambil dia ngembangin skill-skill ya, dia announce gitu ya, maksudnya kita ada rencana kalau misalnya kita akan transisi tahun segini gitu. Nah jadi dia udah mulai mempersiapin tuh tenaga kerjanya, dilatih skill-skill lain gitu, dikasih maksudnya kemampuan finansialnya juga dibantuin gitu ya, dipersiapkan lah gitu kebutuhan untuk reskillingnya, untuk jaminan sementaranya gitu, dan juga pertumbuhan si bisnis-bisnis baru yang nanti pas dia PLTU-nya udah mati semua misalkan, atau tambang batu baranya udah tutup semua gitu. Bisnis ini tuh bisa langsung menggantikan proporsi yang hilang tadi gitu. Nah, itu juga di Jerman pernah ada contoh studinya juga, cuman aku kurang ingat di mana. Tapi nanti aku mungkin bisa komen di podcast ini kalau misalkan udah terbit supaya teman-teman bisa baca. Menarik sih, nanti tinggal dipin biar nanti Iya. ya. Menarik. Oke. Ya, Jerman ya. Menarik sih karena memang juga salah satu leading juga ya, negara yang cukup leading untuk masalah energi terbarukan juga ya Jerman. Tapi apakah hanya Jerman aja atau ada negara lain? Mungkin Safa punya ini. Ya mungkin aku lebih ke case study tentang just transition ini, how it is implemented dan kayak orang sebenarnya kayak gini. Oke. Jadi ini ada salah satu studi kasus itu tiga serikat pekerja menuntut Ministry of Energy di Chile. Oh, Chile. Oke. Di mana mereka tiga serikat pekerja ini berargumen bahwa mereka itu nggak terlibat dalam konsultasi perencanaan energi mereka yang dibuat oleh pemerintah di the energy company yang gitu ya, which contains harusnya just energy transition strategies gitu. Jadi dalam kasus ini hakimnya akhirnya menggrant workers lawsuit ya, bahwa iya seharusnya itu yang harus dilakukan oleh pelaku perusahaan gitu. Seharusnya kalau kita ngomongin terkait just energy transition, maka pelibatan itu seharusnya sudah dilakukan sejak tahap awal sebelum perencanaan itu ketok palu lah istilahnya gitu. Gitu. Jadi bukan di decision makernya doang, tapi dari awal. Jadi ini salah satu contoh terkait implementation of procedural justice, salah satu assessment dalam just transition ini sendiri gitu. Dan aku juga mungkin mau bring up terkait community based renewables. Ini juga sebenarnya udah ada beberapa project ini di Indonesia, cuman project-project inilah yang bisa menjadi pilot project akhirnya gitu, bahwa pengembangan energi baru terbarukan gak cuma kalau Mbak Renci bilang bukan cuma skala besar, tapi skala kecil dari masyarakatnya juga bisa terbentuk masyarakat. Menarik sih. Itu gugatan tahun berapa ya yang tadi serikat buruh itu? Tahun berapa ya? Nanti aku lupa tahunnya tahun berapa. Mungkin nanti bisa dikomen kalau misalnya udah ini, biar dipin juga ya. Oke, mungkin sebagai penutup sih, kayak ini kan banyak banget ya tantangan yang terjadi dalam transisi berkeadilan di Indonesia.
kalau lihat kondisi sekarang nih, kira-kira menurut Mbak Ranca sama Safa, kayak gimana sih masa depan untuk transisi berkeadilan di Indonesia ke depan ini? Apakah akan masih ada harapan atau ya udahlah makin suram aja lah, ya udahlah, atau bagaimana? Dan kira-kira apa sih yang kita bisa lakuin gitu untuk mendorong just transisi berkeadilan di Indonesia? Mungkin Safa dulu kali. Aku mulu dating boleh nggak Mbak Renca? Oh ya udah, oke, silakan Mbak Ranca. Iya. Ya kalau aku sih optimis lah ya. Cukup optimis maksudnya, cukup optimis. Dan sebenarnya tertantang juga gitu ya, gimana sih Indonesia nih dengan satu negara yang kaya dengan berbagai sumber energi gitu ya. Energi terbarukan kita punya semua, nggak ada satupun yang kita nggak punya gitu. Bisa memaksimalkan potensi itu gitu ya. Aku sih ngelihat transisi energi itu bukan suatu hal yang nggak mungkin. Itu cuman masalah pilihan atau opsi kebijakan aja. Jadi gimana cara kita memformulasi kebijakan itu supaya dia bisa memungkinkan Indonesia berpihak ke energi terbarukan karena we deserve better. We deserve better future, guys. Asik. Berarti masih ada harapan lah ya, walaupun kenyataannya ya gitu. Kalau Safa gimana, Saf? Masih optimis atau agak Ya, aku cukup optimis sih terkait transisi berkeadilan ini sendiri. Maka adalah scope global juga pembicaraan terkait transisi berkeadilan. Ya, terutama transisi berkeadilan ini sering bergulir ya. Terus kalau kita tahu di COP kemarin juga cukup banyak advancement-nya gitu. Udah di tahap operasionalisasi juga. Aku cukup optimis dengan implementasi transisi berkeadilan di Indonesia dengan semua opportunity di Indonesia meskipun banyak catatan-catatan dan PR-PR yang perlu dilakukan itu yang Indonesia baik dalam regulasi atau tadi Mbak Ranci sempat ngebahas terkait tata kelola energinya gitu. Tapi overall kita bisa kok dengan modalitas yang kita sudah di negara untuk melakukan transisi energi berkeadilan. ya jadi Dan yang nggak kalah penting kolaborasi juga sih. I see. Kolaborasi ya kata kuncinya. Dan ya berarti masih cukup optimis lah ya dengan masa depan. Ya. Oke, pertanyaan tersebut sekaligus juga menjadi penutup dari episode podcast pada hari ini. Dan kalau kita lihat dari diskusinya cukup menarik ya, bahwa ternyata transisi berkeadilan atau just transisi itu tidak hanya sekedar bahwa kita berpindah saja ke transisi ke energi bersih, tapi bagaimana memastikan bahwa yang pertama adalah no one left behind, bahwa semua orang tidak ada tertinggal dalam proses transisi energi tersebut. Dan yang kedua adalah bagaimana kita harus lihat dari karakteristik daerahnya, bahwa tidak semua daerah itu cocok untuk satu sumber gitu. Bisa jadi misalnya ada sumber yang lebih cocok untuk daerah tersebut sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan bagaimana tadi kita sudah berdiskusi terkait tantangannya, lalu bagaimana hal-hal apa yang bisa diperbaiki dan optimisme ke depan. Dan itu ya dibutuhkan untuk Indonesia saat ini. Baik, terima kasih sudah mendengarkan untuk podcast Bincang Hijau pada episode kali ini. Terima kasih banyak, Safa, Mbak Ranca, udah hadir untuk podcast ini. Dan kawan-kawan semua. Ya, thank you semua. Kita berjumpa lagi pada podcast di Bincang Hijau episode berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.